Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kiki Alia dengan nomor NIM 305250032. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam pada masa keemasan Islam. Apa itu zaman keemasan Islam? Zaman keemasan Islam atau Islamic Golden Age adalah periode sekitar 500 tahun di mana dunia Islam mencapai puncak kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya, dan seni. Masa ini berlangsung kurang lebih 5 abad, yaitu dari abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi. Peradaban Islam tidak hanya menjaga pengetahuan lama, tetapi juga menggunakan cara yang inovatif dan berdampak global. Zaman keemasan Islam berdiri di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah yang menggantikan dinasti Umayyah, salah satu khalifah paling penting, yaitu Al-Mansur yang mendirikan kota Baghdad pada tahun 762 Masehi sebagai ibu kota baru yang strategis secara geografis di Mesopotamia subur. Kota Baghdad menjadi pusat perdagangan dan intelektual utama karena lokasinya di jalur perdagangan jalur sutra yang menghubungkan antara Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Para khalifah Abbasiyah selanjutnya yaitu Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun sangat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Secara khusus, Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan di Baghdad, sebuah perpustakaan dan lembaga penelitian yang menjadi pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Baitul Hikmah menjadi tempat ribuan manuskrip dari Yunani, India, Persia, Tiongkok, dan Roma yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ilmuwan dari berbagai agama dan budaya ikut berkolaborasi, seperti Hunan bin Ishaq, seorang dokter Kristen yang memimpin Baitul Hikmah, astronom Yahudi seperti Zara yang menerjemahkan dan menambahkan pengetahuan astronom, berbagai ulama Muslim, Yahudi, dan Kristen bekerja sama dalam penelitian. Nah, hal itu menunjukkan bahwa masa keemasan Islam adalah hasil dari kolaborasi lintas budaya dan agama yang unik dalam sejarah. Ilmuwan Muslim tidak hanya menerjemahkan, tetapi juga mengembangkan ide-ide besar yang sangat berpengaruh. Yang pertama itu ada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah pendiri Al-Jabr. Kata Al-Jabr berasal dari bukunya. Al-Jabr ini berisi tentang operasi matematika dan sistem bilangan desimal yang menjadikan acuan dasar matematika modern. Yang kedua ada Ibnu Sina atau Avicenna. Nah, Ibnu Sina ini adalah seorang polimet yang berasal dari Uzbekistan yang menggabungkan ilmu kedokteran, filsafat, dan sains dalam karya terkenalnya yaitu Al-Qanun fi al-Tibb atau The Canon of Medicine. Buku ini dijadikan buku teks kedokteran yang telah digunakan selama berabad-abad di Eropa. Yang ketiga itu ada Ibnu Haytham atau Al-Haytham. Ibnu Haytham ini adalah seorang pelopor metode ilmiah khususnya optik. Ia membuktikan bahwa penglihatan itu berasal dari cahaya yang masuk ke mata, bukan yang keluar dari mata seperti yang sebelumnya. Yang keempat ada Ibnu Ma'ad al-Jani. Ibnu Ma'ad al-Jani menulis risalah paling awal tentang trigonometri bola dan memperluas matematika Yunani. Selain itu ada Ibnu Hafiz yang mempelajari tentang peredaran darah paru-paru sebelum penemuannya di dunia barat. Letak Baghdad yang berada di jalur perdagangan jalur sutra sangat penting dalam menunjang era kejayaan ini. Kota ini menjadi pusat perdagangan perhiasan, sutra, madu, dan gading gajah. Perdagangan ini mempermudah pertukaran ide antara wilayah Afrika, Eropa, dan Asia. Zaman keemasan Islam sering dikira berakhir pada tahun 1258 saat bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan menyerbu dan menghancurkan kota Baghdad. Banyak manuskrip, pustaka, dan ilmu pengetahuan yang hancur, dan kota Baghdad mengalami kehancuran besar-besaran. Namun, ilmu pengetahuan dan budaya terus berkembang di pusat lain, seperti di Cordoba di Spanyol dan Kairo di Mesir, serta melalui tokoh-tokoh seperti Ibnu Khaldun, sejarawan besar yang mengembangkan ilmu sosial. Warisan zaman keemasan Islam sangat besar dan terasa hingga saat ini, seperti konsep angka 0 yang diadopsi dari India dan diyakini bahwa diperkenalkan oleh ilmuwan Muslim ke dunia barat, serta perkembangan matematika, kedokteran, astronomi, dan filosofi yang mendasari ilmu modern. Zaman keemasan Islam mengajarkan kita bahwa kemajuan besar muncul dari kolaborasi, toleransi, dan rasa ingin tahu ilmiah. Masa ini menunjukkan betapa berbagai budaya dan agama bekerja sama
untuk ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Dengan memahami sejarah ini, kita bisa mengambil pelajaran yang berharga untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya, penjelasan dari sejarah peradaban Islam masa keemasan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.